Benarkah Rusia resmi membuka markas pertamanya tentara bayaran di Saint Petersburg? It's the opening ceremony of a brand new centre belonging to the Wagner Group, billed as a kind of patriotic hub for fresh thinking on all things defence. For so long now, a lot of the reporting around Wagner has tended to describe it as this shadowy private military company. Not so shadowy anymore, with this huge, shiny new headquarters here in St. Petersburg, literally called PMC Wagner Center, even though private military companies are still illegal under the Russian Constitution. Минимальный возраст, который мы берем, это 22 года. Максимальный возраст, условно, это 50 лет, но если крепкий, прямо здесь на собеседовании сделаем элементарные тесты, смотрим, насколько крепок, физическая форма крайне необходима. Первые заключенные, которые воевали со мной, 40 человек из Питера, строгий режим. The officials declined to elaborate on what else is known about the deployment of Syrian fighters to Ukraine or the status or precise scale of the effort. And it is still unclear how many fighters have been recruited. But US officials believe that some are already in Russia preparing to enter the war. According to a publication based in Syria, Russia has offered between $200 and $300 to volunteers who are willing to go to Ukraine and operate as guards for 6 months at a time. Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan telah membuka markas bagi tentara bayarannya. Konon tentara bayaran tersebut untuk mendukung dan menyokong agresi militernya di Ukraina. Baru-baru ini dikabarkan Wagner Group, kelompok tentara bayaran Rusia, telah membuka markas resmi pertamanya di kota Saint Petersburg. Al Jazeera melaporkan. Wagner yang dikendalikan oleh Yevgeny Prigozhin, sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, membuka markasnya pada Jumat 4 November 2022. Bangunan yang dijadikan markas Wagner merupakan gedung bertingkat yang di bagian atasnya terdapat tanda Wagner warna putih besar. Grup Wagner Rusia, pasukan tentara bayaran swasta yang sebelumnya tertutup, telah membuka markas resmi pertamanya di kota Saint Petersburg, Rusia pada Jumat 4 November 2022. Kelompok yang dikendalikan oleh Yevgeny Prigozhin, sekutu dekat Presiden Vladimir Putin, membuka gedung bertingkat kaca yang mengkilap. Di bagian atas gedung terdapat tanda Wagner putih berukuran besar. Pembukaan Wagner Center itu dipandang sebagai langkah lain oleh Prigozhin, yaitu mengumumkan mandat militernya dan mengambil peran yang lebih publik dalam membentuk kebijakan pertahanan Rusia. Markas besar Wagner yang menghadap ke publik mengikuti langkah-langkah Prigozhin baru-baru ini untuk meningkatkan profil publiknya, dibandingkan dengan tahun-tahun ketika pengusaha Rusia itu menghabiskan operasi kekuatan militernya dalam bayang-bayang. Prigozhin telah membuat serangkaian intervensi belak-belakan tentang kemunduran Rusia dalam perangnya di Ukraina, bergabung dengan pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov dalam menertawakan kinerja para jenderal Moskow. Dia telah lama membantah berada di belakang Wagner yang tentara bayarannya mendukung tentara Rusia di Ukraina dan telah beroperasi di Afrika, Suriah, dan Libya. Prigozhin bulan lalu secara terbuka mengkonfirmasi untuk pertama kalinya bahwa dia adalah pendiri Wagner. Uni Eropa menuduh grup Wagner yang sebagian besar anggotanya adalah mantan personel militer, melanggar hak asasi manusia, dan telah melakukan operasi rahasia atas nama Moskow. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memberikan sanksi kepada Prigozhin atas perannya dalam kelompok tersebut. Pada 2021, Uni Eropa mengatakan grup Wagner bertanggung jawab atas pelanggaran, termasuk penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum di Ukraina, Suriah, Libya, Republik Afrika Tengah, Sudan, dan Mozambik. Misi PMC Wagner Center adalah untuk menyediakan lingkungan yang nyaman untuk menghasilkan ide-ide baru untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Rusia, kata Prigozhin dalam sebuah pernyataan pada peluncuran tersebut. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Prigozhin pada pembukaan kantornya. Ia kadang-kadang dijuluki koki Putin karena bisnis cateringnya yang luas yang telah menguasai kontrak dengan pemerintah. Pembukaan gedung perkantoran baja dan kaca yang besar itu dihadiri oleh para veteran berseragam militer dan profesional muda teknologi dan budaya, dengan ceramah dari tokoh nasionalis dan pro-Kremlin yang mengatakan markas besar Wagner akan membantu membuat negara besar kita malah lebih baik.
Orang-orang dengan pakaian kamuflase berkeliaran di koridor abu-abu gedung itu untuk melihat pameran drone militer. Sebuah truk bertuliskan simbol Z yang digunakan oleh pasukan Rusia di Ukraina diparkir di luar gedung. Kami mengundang startup yang terlibat di bidang IT, teknologi industri dan mereka yang mengembangkan ide-ide baru yang siap mereka terapkan di bidang pertahanan nasional, kata Anastasia Vasilevskaya, sekretaris pers kantor pusat itu. Kami tentu tertarik dengan proyek-proyek yang bisa menjadi substitusi impor, kata dia. Sanksi berat terhadap Moskow sejak invasi ke Ukraina telah mempersulit Rusia untuk membeli teknologi senjata asing. Pembangunan kantor pusat seperti ini sudah lama terjadi, satu-satunya hal adalah itu muncul sangat terlambat, kata sukarelawan Wagner Alexei Savinsky yang mengenakan kamuflase militer. Pusat ini seharusnya dibuka setahun sebelum operasi militer khusus. Jadi ini 2 tahun terlambat dari jadwal, kata dia yang menggunakan istilah resmi Rusia seperti militer khusus untuk invasi ke Ukraina. Dia telah lama membantah berada di belakang Wagner yang tentara bayarannya mendukung tentara Rusia di Ukraina dan telah beroperasi di Afrika, Suriah, dan Libya. Prigozhin bulan lalu secara terbuka mengkonfirmasi untuk pertama kalinya bahwa dia adalah pendiri Wagner. Uni Eropa menuduh grup Wagner yang sebagian besar anggotanya adalah mantan personel militer, melanggar hak asasi manusia dan telah melakukan operasi rahasia atas nama Moskow. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memberikan sanksi kepada Prigozhin atas perannya dalam kelompok tersebut. Pada 2021, Uni Eropa mengatakan grup Wagner bertanggung jawab atas pelanggaran, termasuk penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum di Ukraina, Suriah, Libya, Republik Afrika Tengah, Sudan, dan Mozambik. Misi PMC Wagner Center adalah untuk menyediakan lingkungan yang nyaman untuk menghasilkan ide-ide baru untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Rusia, kata Prigozhin dalam sebuah pernyataan pada peluncuran tersebut. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Prigozhin pada pembukaan kantornya. Ia kadang-kadang dijuluki koki Putin karena bisnis cateringnya yang luas yang telah menguasai kontrak dengan pemerintah. Pembukaan gedung perkantoran baja dan kaca yang besar itu dihadiri oleh para veteran berseragam militer dan profesional muda teknologi dan budaya, dengan ceramah dari tokoh nasionalis dan pro-Kremlin yang mengatakan markas besar Wagner akan membantu membuat negara besar kita malah lebih baik. Orang-orang dengan pakaian kamuflase berkeliaran di koridor abu-abu gedung itu untuk melihat pameran drone militer. Sebuah truk bertuliskan simbol Z yang digunakan oleh pasukan Rusia di Ukraina diparkir di luar gedung. Kami mengundang startup yang terlibat di bidang IT, teknologi industri dan mereka yang mengembangkan ide-ide baru yang siap mereka terapkan di bidang pertahanan nasional, kata Anastasia Vasilevskaya, sekretaris pers kantor pusat itu. Kami tentu tertarik dengan proyek-proyek yang bisa menjadi substitusi impor, kata dia. Sanksi berat terhadap Moskow sejak invasi ke Ukraina telah mempersulit Rusia untuk membeli teknologi senjata asing. Pembangunan kantor pusat seperti ini sudah lama terjadi, satu-satunya hal adalah itu muncul sangat terlambat, kata sukarelawan Wagner Alexei Savinsky yang mengenakan kamuflase militer. Pusat ini seharusnya dibuka setahun sebelum operasi militer khusus, jadi ini 2 tahun terlambat dari jadwal, kata dia yang menggunakan istilah resmi Rusia seperti militer khusus untuk invasi ke Ukraina.